Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah memberikan respons yang tepat. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 25 ayat 20, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Bagaikan orang yang menanggalkan baju di musim dingin, dan bagaikan cuka pada luka, demikianlah orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pesan utama dalam Amsal hari ini adalah berkaitan dengan respons yang tepat. Hal ini penting dalam relasi pertemanan atau persahabatan, karena respons kita akan menentukan apakah pertemanan atau persahabatan ini akan berlangsung lama atau tidak. Salah satu contoh teman atau sahabat yang memberikan respons yang tidak tepat kepada sahabatnya dapat kita jumpai dalam kisah Ayub dan teman-temannya. Kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan kaya, tetapi Tuhan mengizinkannya untuk mengalami penderitaan yang sangat berat, termasuk kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, dan kesehatannya. 3 teman Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar, datang untuk menghibur Ayub dalam penderitaannya. Namun, ternyata yang terjadi sebaliknya. Mereka tidak menghibur, tetapi justru menuduh Ayub melakukan dosa di hadapan Tuhan yang menyebabkan penderitaannya. Singkatnya, Ayub dan teman-temannya terlibat dalam dialog yang panjang dan intens, di mana Ayub membela dirinya dan menyatakan bahwa dia tidak melakukan dosa yang menyebabkan penderitaannya. Tetapi teman-temannya terus menuduh Ayub dan mencoba membuatnya mengakui dosa yang tidak dilakukannya. Dan akhirnya, Ayub menyebut ketiga temannya itu sebagai penghibur sialan. Baik dalam Amsal hari ini maupun dalam kisah Ayub dan ketiga temannya, mengingatkan kita bahwa sebagai seorang teman atau sahabat, penting bagi kita untuk memiliki empati. Empati memampukan kita untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, sehingga respons yang kita berikan kepada teman atau sahabat kita pun adalah respons yang tepat, karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ketiga teman Ayub adalah orang-orang yang juga mengenal Tuhan. Ada kekeliruan di dalam pengenalan mereka terhadap Tuhan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Bagi mereka, ketika seseorang ditimpa malapetaka, seperti yang terjadi pada Ayub, itu berarti Tuhan sedang menghukum Ayub atas dosa-dosanya. Itulah tuduhan mereka. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Tetapi mereka bersikukuh dengan respons mereka. Ada satu tokoh lagi yang diperkenalkan sebagai teman Ayub, yaitu Elihu. Tokoh yang tiba-tiba hadir dalam dialog antara Ayub dan ketiga temannya ini adalah seorang muda yang hanya menyimak dialog Ayub dengan teman-temannya. Tetapi karena situasi yang tidak kunjung membaik, akhirnya Elihu berbicara dengan Ayub dan juga ketiga temannya. Elihu menyatakan bahwa Ayub dan teman-temannya telah salah dalam memahami Tuhan yang berkarya dalam penderitaan dan keadilan. Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak selalu membalas dosa dan kejahatan manusia dengan hal-hal yang buruk, dan Tuhan terkadang membiarkan orang-orang saleh seperti Ayub mengalami penderitaan karena Allah memiliki rencana yang lebih besar dalam diri orang tersebut. Elihu mengkritik Ayub karena telah mempertanyakan keadilan Tuhan dan mengkritik teman-temannya karena tanpa bukti telah menuduh Ayub melakukan dosa. Dan Elihu kembali mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang sedang mereka perbincangkan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak akan selalu dapat memahami alasannya ketika Ia mengizinkan sesuatu terjadi.
Dan Elihu juga menyatakan bahwa Tuhan dapat menggunakan penderitaan untuk membersihkan dan memurnikan kita. Elihu memberikan respons yang tepat di saat situasi yang terjadi antara Ayub dan ketiga temannya itu semakin memanas. Dan ini juga dapat dikaitkan dengan renungan kemarin, di mana teguran yang didasarkan atas kasih dan kebenaran sangat diperlukan dalam relasi pertemanan persahabatan. Apalagi jika kita mengetahui bahwa teman atau sahabat kita sudah mulai kehilangan arah. Elihu hadir di saat yang tepat untuk menegur mereka dengan memberikan responsnya di atas kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, seberapa sering dalam pertemanan atau persahabatan yang kita jalin, kita memberikan respons yang benar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh teman atau sahabat kita? Adakah kita memberikan respons tersebut di atas kebenaran firman Tuhan? Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha bijaksana, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberikan teman, sahabat, serta menjadikan kami teman dan sahabat bagi satu sama lain. Bapa, ini adalah sebuah tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kebijaksanaan dalam diri kami untuk memberikan respons yang tepat dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh teman atau sahabat kami. Biarlah melalui respons yang kami berikan, mereka tetap berada di jalan yang Engkau inginkan. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.